Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, seperti ini urap sayur dan juga lalap ketimun. Ini tuh enak sekali teman-teman rasanya. Bisa teman-teman recook di rumah ya. Untuk resepnya juga sudah aku tuliskan di deskripsi ya. Sudah matang semua ya untuk sayur dan bumbunya. Ini aku mau mencari kencur dulu ya, sebentar. Ini teman-teman, ini adalah tanaman kencur ya, dan ini juga ini mau diduduk teman-teman namanya. Seperti ini kencurnya. Ternyata kecil-kecil teman-teman. Jadi nggak jadi teman-teman, nanti cari di tempat yang lain. Coba kalau yang ini. Jadi aku menanamnya itu di beberapa tempat ya teman-teman. Mau aku cek dulu. Ini ada teman-teman seperti ini, bisa dilihat ya. Nah ini, jadi ini adalah tanaman kencur. Untuk daunnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Umbinya kan sudah diambil ya. Ini untuk pohonnya ini ditanam lagi teman-teman, supaya masih punya. Oke, sudah. Oke, lanjut teman-teman. Ini aku mau memetik daun jeruk purut. Jadi ini tanaman jeruk purut itu seperti ini ya teman-teman. Aku metik yang seperti yang tua ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah. Kalau yang muda itu masih belum ready untuk dipetik ya. Seperti itu. Ini tanaman jeruk purutnya masih kecil. Oke. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku akan memasak urap sayur teman-teman. Jadi ini ada langkah-langkah cara membuat urap sayur. Jadi tonton terus dan simak videonya sampai selesai ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini langsung saja aku perkenalkan untuk bahan-bahannya ya. Yang pertama ini ada sayur kenikir teman-teman. Ini adalah daun kenikir. Seperti ini, sebentar. Jadi ini daun kenikirnya itu satu ikat ya teman-teman. Seperti ini. Ini aku beli karena kenikirku sedikit teman-teman. Jadinya kurang. Kemudian ini ada kacang panjang ya teman-teman. Kacang panjangnya itu setengah ikat. Ya. Seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Kemudian ini ada kelapanya itu yang sedang ya, yang sedang, jadi nggak terlalu tua, nggak terlalu muda banget, jadi yang sedang. Ini seperempat ya teman-teman, bisa terlihat. Tapi nanti ini dikupas dulu untuk kulitnya ya kalau buat urap sayur itu. Kemudian ini ada kecambahnya itu 3 plastik seperti ini ya teman-teman, atau menyesuaikan juga yang dimasak seberapa gitu. Kalau masaknya banyak ya lebih banyak, seperti itu. Kemudian ini ada ketimun teman-teman. Ketimunnya itu aku 1 buah ini ya, seperti ini. Kemudian ini lanjut lagi ada wortelnya juga menyesuaikan ya. Ini adanya kecil-kecil teman-teman, seperti ini. Wortel secukupnya, pakai 2 aku. Kemudian ini untuk bumbu-bumbunya teman-teman. Yang pertama ini ada daun jeruk purut yang sudah aku petik dari kebun. Seperti ini. Dari kebun ada pohonnya kan. Seperti ini, memakai 3 lembar. Kemudian ini ada bawang 2 siung teman-teman. Kemudian ini ada kencur, ini segini ya, sedikit. Seberapa ya ini? Secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini ada gula merah tebu segini. Ini 2 cuil ya teman-teman.
bingung ya ngukurnya gimana. Kemudian ini ada cabai merah ya teman-teman. Kalau cabai itu menyesuaikan ya, kalau teman-teman suka pedas cabainya nanti lebih banyak, karena ini cabai itu agak mahal ya teman-teman. Tapi nanti aku tambahin cabai halus yang ada di kulkas supaya pedas. Kalau ini buat pewarna aja sih, nanti biar bumbunya itu warnanya merah gitu teman-teman. Lalu kemudian ini ada garam teman-teman, garamnya nanti secukupnya. Dan ini ada gula pasir seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja ya. Ini mau merebus kecambahnya. Ini itu cambah dari kacang hijau teman-teman, jadinya enak teman-teman. Ini mau aku rebus dulu. Ini dicuci dulu baru direbus. Lanjut teman-teman, ini untuk kacang panjangnya aku petii ya teman-teman. Dipetik seperti ini pakai tangan ya. Ini secara manual. Sebenarnya bisa sih teman-teman pakai pisau itu, tapi aku lebih suka dipetik pakai tangan seperti ini. Ini sambil nunggu untuk airnya itu panas ya teman-teman. Jadi sambil menunggu untuk airnya itu mendidih teman-teman, dipetik seperti ini. Ini cara metiknya seperti ini, aku perlihatkan. Nah, jadi itu bagian atas itu dibuang teman-teman, yang bagian ini loh. Nah, ini itu dibuang, kemudian baru dipetik. Jadi nggak dimasak ya yang itu. Jadi ini dikira-kira ya untuk panjang pendeknya itu teman-teman. Yang dibuang bagian atas ya. Seperti ini teman-teman, lihat, coba aku perlihatkan. Nah, itu dibuang, sama yang bagian bawahnya. Itu dibuang, bagian pucuk, bagian bawahnya seperti ini itu dibuang. Seperti ini. Nah, dibuang seperti itu ya. Kemudian ini untuk cambah kacang hijaunya aku cuci ya teman-teman. Ini sudah panas, aku masukkan ya untuk direbus terlebih dahulu untuk cambahnya. Kemudian ini untuk kacang panjangnya juga sudah aku cuci ya teman-teman. Ini tinggal menunggu untuk itu cambahnya matang, lalu kemudian ini aku rebus. Jadi yang direbus dulu itu adalah cambahnya dulu ya teman-teman, kemudian baru kacang panjangnya ini, dan yang terakhir itu yang direbus adalah daun kenikir. Kenapa kok gitu? Karena yang lebih cepat matang itu direbus dahulu. Kalau daun kenikir ini kan sangat lama ya, jadi yang terakhir. Lanjut kemudian sembari menunggu untuk kecambahnya itu matang, aku akan memotong daun kenikirnya teman-teman. Jadi ini untuk dipisahkan ya, diambil yang bagus gitu, yang muda. Batangnya itu dibuang teman-teman karena kan keras ya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal dipotong-potong gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau melihat untuk cambahnya dulu.
Belum ternyata. Lanjut teman-teman, ini aku potong-potong dulu untuk daun kenikirnya ya. Sambil menunggu kecambahnya matang. Kemudian untuk cambahnya itu sudah matang ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk teksturnya itu. Jadi jangan terlalu matang ya. Kalau terlalu matang nanti akan lembek. Enak teman. Kemudian ini aku rebus untuk kacang panjangnya ya teman-teman. Seperti ini. Ini akan aku beri garam sedikit. Kemudian ini aku tambahkan 1 sendok teh ya di kacang panjangnya teman-teman. Ini adalah tips supaya kacang panjangnya itu warnanya itu hijau, jadi dikasih garam seperti itu tadi ya. Oke teman-teman, untuk kacang panjangnya sudah matang ya ini. Jadi akan aku angkat dan tiriskan. Oke teman-teman, untuk kacang panjangnya itu sudah matang ya. Setelah direbus seperti ini, warnanya cantik ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, tipsnya itu diberi garam ketika merebusnya. Oh, kalau merebus sayuran itu diperhatikan ya untuk tingkat kematangannya teman-teman, supaya tidak londot, tidak terlalu matang ya. Oke teman-teman, aku tunjukkan ya untuk gula merah tebunya itu aku timbang seberat 9 gram. Kemudian ini untuk berat bawang putihnya teman-teman seberat sekitar 8 gram ya. Lanjut lagi, ini ada kencurnya seberat 5 gram teman-teman. Kemudian lanjut lagi ini untuk kelapanya ini seberat 142 gram. Oke teman-teman, ini untuk daun kenikirnya sedang aku cuci ya, seperti ini. Kemudian aku angkat di sini. Teman-teman, lanjut ini aku kerik ya untuk kelapanya. Dikerik seperti ini untuk menghilangkan kulitnya teman-teman. Jadi kalau dikerik itu kan nggak terbuang banyak gitu loh teman-teman, dan cepat ya. Seperti ini sudah selesai. Ini sudah aku cuci ya tadi untuk kelapanya. Kemudian aku kupas ya untuk wortelnya teman-teman. Jadi dikupas seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku kupas ya untuk bawang putihnya teman-teman. Lanjut lagi, kemudian ini aku kerik ya untuk kencurnya teman-teman. Jadi dibersihkan ya, untuk kulitnya itu dibuang seperti ini.
Kemudian ini aku pisahkan, yaitu untuk cabenya teman-teman ya. Lalu ini digulung-gulung seperti ini. Isinya ini mau aku buang teman-teman. Jadi dibelah dulu. Nah, seperti ini. Ini isinya bisa ditanam ya teman-teman. Jadi dibelah dan dibuang isinya ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, kemudian ini aku akan menyembret daun jeruk purutnya ya. Jadi ini dipisahkan antara daun dan tulang daunnya. Seperti ini. Untuk tulang daunnya ini aku buang ya teman-teman. Nah, seperti ini, baunya harum sekali. Kemudian lanjut ini aku mau memberikan garam ya, dimasukkan garamnya itu 1 sendok makan teman-teman. Ini itu untuk merebus daun kenikir. Jadi ini itu adalah tips ya teman-teman, supaya daun kenikirnya itu nanti tetap warnanya hijau dan cantik. Bisa teman-teman recook ya di rumah. Dan untuk airnya itu harus benar-benar mendidih loh ya teman-teman. Dan sangat panas. Baru dimasukkan, lalu diaduk-aduk seperti ini. Nanti warnanya kan tetap hijau dan cantik. Sembari menunggu daun kenikirnya itu direbus, aku akan ini teman-teman, memarut kelapa secara manual. Ini untuk memarutnya harus hati-hati ya teman-teman, supaya tidak terkena tangan, karena ini parutnya itu tajam. Ininya loh teman-teman, untuk gigi parutnya itu sangatlah tajam. Ini ya teman-teman, untuk daun kenikirnya aku perlihatkan, ini belum matang ya. Nah, warnanya hijau kan, sangat cantik. Jadi nggak berubah warna. Oke teman-teman, ini aku mau potong-potong wortelnya dulu ya. Jadi ini dipotong sepanjang kacang panjangnya tadi loh teman-teman, seukuran kacang panjang. Ini tadi wortelnya itu ketinggalan ya teman-teman, belum aku rebus. Oke teman-teman, ini aku potong-potong dulu ya untuk bumbunya sebelum dihaluskan atau diulek ya secara manual.
diulek manual. Ini untuk cabai merahnya dipotong-potong dulu biar lebih memudahkan ya nanti untuk diulek secara manual. Oke teman-teman, ini aku akan menambahkan untuk bumbunya ya. Ini ada garam. Garamnya itu 1 sendok teh teman-teman, langsung aku masukkan. Kemudian ini untuk gula pasirnya itu 1 sendok makan ya teman-teman. Ini ada juga gula merahnya tebu ya. Kemudian ini aku tambahkan untuk daun jeruk purutnya tadi ya. Lalu aku haluskan atau aku ulek secara manual. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini baunya itu sangatlah enak ya. Ini untuk daun jeruk purutnya ini tidak dihaluskan secara halus banget ya, cukup seperti ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk koreksi rasa juga ya, kalau menurut teman-teman kurang gimana bumbunya itu bisa ditambahin ya, kalau gulanya atau garamnya seperti itu. Kemudian lanjut ini aku masukkan untuk kelapa yang sudah aku parut tadi ya secara manual, langsung dicampurkan seperti ini. Jadi untuk bumbunya ini dicampurkan. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah mulai merata. Seperti ini ya, sudah merata dan warnanya cantik sekali teman-teman. Ini juga jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Ini sudah pas dan sangat enak sekali. Ini langsung saja aku pindah ke wadah yang ini. Jadi ini mau dikukus teman-teman supaya tidak cepat basi gitu loh. Dan tentunya lebih enak. Kemudian ini untuk wortelnya aku rebus dulu ya teman-teman. Kalau untuk wortel itu tidak usah dikasih garam, tidak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk daun kenikirnya aku peras dulu ya teman-teman, supaya kadar airnya itu berkurang. Seperti ini, nanti baru dipotong-potong. Lanjut teman-teman, ini kemudian aku potong-potong ya untuk daun kenikirnya yang sudah aku peras tadi. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau kupas ya untuk timunnya. Seperti ini. Kemudian ini aku akan mencacah ketimunnya ya, dicacah seperti ini. Baru dipotong-potong. Ini sudah aku cuci ya tadi teman-teman.
Kemudian ini aku lanjut mau mengecek dulu ya teman-teman untuk bumbunya, bumbu urapnya itu. Ini sudah matang ya teman-teman. Ini mau aku angkat dan aku matikan kompornya. Oke teman-teman, ini sudah matang semua ya untuk sayur dan bumbunya. Ini adalah urap sayur teman-teman. Jadi ini ada kelapa ya yang sudah aku bumbui tadi dan aku kukus. Kemudian ini ada daun kenikir teman-teman yang sudah aku rebus juga. Kemudian ini ada wortel, yang ini adalah wortel. Ini ada kacang panjang dan juga ini ada cambah kacang hijau. Dan juga ini ada ketimun teman-teman. Jadi timunnya ini buat lalapan ya. Ini enak sekali. Langsung saja ini mau aku urap dulu. Oke teman-teman, ini sudah aku masukkan ke dalam mangkuk ya, mangkuk yang lain. Jadi nggak semuanya aku urap, jadi secukupnya ya. Ini langsung saja, sebelumnya tanganku sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini kemudian bumbunya aku ambil secukupnya, kemudian diletakkan di sini. Dan kemudian ini dicampur, diurap seperti ini aja teman-teman. Nah gini. Sampai tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya seperti ini urap sayur dan juga lalap ketimun. Ini tuh enak sekali teman-teman rasanya. Bisa teman-teman recook di rumah ya. Untuk resepnya juga sudah aku tuliskan di deskripsi ya. Untuk takarannya itu berapa-berapanya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelku ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih telah menonton.